Gue udah sampai di bangunan yang paling keren di Korea. Ayo kita jelajah arsitektur. Ini dari depan tuh Indonesia banget ya. Bukan bangunannya, tapi itu. Ini sayang lagi diterpalin gini, nggak tahu kenapa. Cuma di daerahnya ini estetik banget sih, bangunan-bangunannya cakep-cakep. Worth untuk di visit ini. Daerahnya mantep banget. Yang di situ juga menarik banget tuh, ada bangunan bata-bata gitu. Kayaknya ini worth untuk dieksplor nih, satu komplek. Oh ya guys, ini juga di Korea tuh udaranya lagi dingin. Ini gue pakai jaket, padahal sekarang udah siang. Lagi agak mendung dan hujan-hujan juga. Ini sekitar 16 derajat di Korea. Jadi ya, sepoi-sepoi kayak AC dingin gitulah. Ini dari entrance-nya aja udah kelihatan artsy banget. Wow. Ketahuan lah ya, dalamnya bakal estetik banget. Ini bagian entrance-nya, dek kayunya aja dimainin, ada countdown-countdownnya. Gue nggak tahu countdown apa ini. Di custom semua nih dek kayunya. Wow. Ini museum keren-keren banget di Korea. Wow. Dia bilang, Pertama kita masuk buat register dan juga naruh-naruh barang di lokernya, kemudian baru kita bebas mau ke museum yang keberapa. Pokoknya ada karcisnya, itu bisa dipakai kemanapun. Museum 1 ini didedikasikan untuk seni tradisional Korea. Jadi isi museum ini berbagai karya-karya tradisional Korea dan sejarahnya. Di museum 1 ini kalian bakal nemuin berbagai koleksi keramik, kaligrafi kuno, patung-patung, dan juga ngejelasin sejarah-sejarahnya dari Korea sebenarnya. Bangunan yang ini itu didesain sama Mario Botta. Ini arsitek dari Swiss. Bangunan ini ciri khasnya itu dilihat dari area tangga tengahnya yang bundar. Bentuknya geometris, bundar, masif, volumenya silindris, jadi cahaya tuh masuk dari tengah-tengah atau dari atas. Jadi estetik banget, cakep kalau mau foto-foto di tangganya ini. Terus ini di bagian paling ujungnya, yang terakhirnya ini kayak gini. Jadi itu dia experience dari museumnya. Itu kita naik lift ke lantai 4, habis itu jalan turun, nyusurin semua museumnya. Tapi kebanyakan yang gue lihat itu kayak fast heritage semua dari zaman ke zaman. Cuma ya gue sendiri kurang begitu ngerti. Tapi kalau ada yang lo tertarik, ini worth it banget. Nah, museum kedua ini suasananya udah beda lagi nih vibes-nya. Nah, yang kedua ini itu isinya adalah koleksi dari modern arts. Modern and contemporary art sih sebenarnya. Di museum kedua ini itu pakai material baja, terus diwarnain gelap semua, warna hitam, dan ini banyak pakai kaca-kaca juga. Penjelasan artnya ternyata ada di dalam tile-nya. Itu tile-nya buat ngejelasin artnya. Wow, pikiran. Nah, bangunan yang M3 ini tuh sebenarnya jadi fasad yang pas entrance dan juga bagian yang kelihatan banget dari depan. Nah ini tuh area yang soal child education. Nah tiketnya tuh satu, tapi bisa ke 3 blok yang berbeda. Jadi pakai satu tiket aja cukup. Nah kayak di antara 3 itu, ini yang paling menarik kayaknya. Tapi katanya ini gelap banget, jadi nggak bakal kelihatan apa-apa di kamera. Saat gue datang, ini exhibitionnya lagi serem banget, gelap banget. Masuk, terus agak creepy juga. Ini gue nggak ngerti sebenarnya. Tapi konsepnya kayaknya ini emang lebih ke postmodern. Oke, gue nggak tahu kenapa child education, tapi di antara 3 itu yang paling serem. Yang serem banget dikasih tauin itu ada orang yang duduk pakai topeng diem doang.
Serem. Nih dia sendirian doang. Nggak tahu kapan dia gerak. Di sini ada orang pakai topeng emas. Nah dia tuh, gua nggak tahu menggambarkan apa. Ini coba dikomunikasiin sama orang Korea. Harusnya dia akan bergerak-gerak sendiri, pindah-pindah sendiri. Gua nggak ngerti konsepnya, tapi ya. Nih lihat beneran bergerak. Gua nggak ngerti maksudnya apa, tapi agak-agak creepy gimana gitu. Gua nggak lihat lagi kapan dia bergeraknya. Gile. Ngapain? Ngapain dia? Ngapain? Apa sih? Ini baru seni pertunjukan. Lewatin tengah-tengah kolom. Anjir apa sih? Nih penjelasannya ada di sini. Cuma sejujurnya gue udah baca, nggak ngerti juga. Jadi ya, sebaiknya tidak terjawab. Ternyata ada hidden spot yang belum dijelajahin. Ada area lounge-nya. Oh wow, begini lounge-nya. Ini kayak artwork. Kayak maket-maket yang disusun gitu. Gila ya. Lucu sih. Jadi di sini itu ada area lounge. Nah, lounge-nya ini buat duduk-duduk doang sih katanya. Kayaknya itu tempat area bermain anaknya yang bener. Karena di bawah tuh serem banget, nggak mungkin buat anak-anak sih. Ini lounge-nya buat nongkrong dan gue boleh bawa kopi juga di sini. Nah, ini baru benar kids lab. Di tempat main anaknya, anak-anaknya di sini aja. Orang tuanya lihat ke bawah yang serem. Oke, kita di jalan di luar. Sekarang kita pengen lihat fasad dari bangunannya. Jadi tadi itu kita udah keliling di dalam, tapi kita nggak ngeliat fasadnya. Ternyata fasadnya juga sama menariknya nih. Jadi ternyata ada 3 gedung. Nah itu arsiteknya yang desain beda-beda semua. Ini yang bata-bata itu Maryobota. Yang kedua yang kayak pakai bronjong gitu dari Jean Nouvel. Terus yang paling depan tadi entrance-nya itu OMA. Jadi beda-beda. Unik juga ya kalau digabungin. Ini adalah Liyum Museum. Ini karya dari Oma. Ini keren banget. Worth it untuk di visit. Jangan lupa follow buat lihat konten lainnya.